laki seorang tentara. Tolong saya mohon Bapak, tolong saya bersujud Bapak. Tolong Bapak, tolong Bu, saya butuh keadilan Bapak. Tolong jangan ada fitnah-fitnah lagi Bapak. Tolong anak saya sudah meninggal Bapak. Dengan suara yang bergetar, Sepriana Paulina Mirpe, ibunda almarhum Prada Luki, bersimpu di kaki Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Butyakto. Dirinya memohon kepada Pangdam agar para pelaku yang telah membunuh putranya dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sepriana mengaku rela jika putranya gugur di medan pertempuran sebagai anggota TNI, namun dirinya sama sekali tidak rela kematiannya akibat dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya jadikan dia untuk TNI Bapak, medan perang saya boleh Bapak. Tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bapak, tolong. Saya mohon Bapak, dia masih punya adik 2 orang lagi Bapak. Bagi keluarga Prada Luki, kehadiran Pangdam 9 membawa setitik harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan nama putranya akan bersih dari fitnah. Saya sakit hati kalau anak saya sebegitu baru dikatain hoax lagi. Saya mohon tolong jangan fitnah anak saya sudah meninggal Bapak. Saya hanya mencari keadilan. Mohon Bapak, jangan ada fitnah-fitnah lagi yang keji tentang anak saya. Saya mohon juga jangan pernah terjadi seperti ini, cukup anak saya saja. Menanggapi permintaan Ibu Prada Luki, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Butyakto mengatakan akan mengawal langsung proses hukum yang sedang berlangsung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Butyakto bertemu dengan orang tua Prada Luki Cepril Saputra Namo di asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Cepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Oke, boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul, terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pendidikan, tapi cara ke anak lebih masalah itu kasar ke anak. Warga desa Pabuaran, Sukabumi, Jawa Barat dikejutkan keributan di sebuah kios. Kericuhan ini diduga berujung penganiayaan dan laporan ke polisi. Peristiwa ini terjadi saat pelapor melindungi istrinya yang sedang cekcok bersama perempuan berinisial S yang berprofesi sebagai ASN. Keributan pun terus berlanjut hingga membuat warga yang berada di lokasi kejadian datang untuk melerai. Pemicu cekcok diduga karena oknum ASN itu diteriaki pelakor oleh anak pelapor dan dituding jadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangga orang tuanya. Akibat kekerasan itu pelapor terluka di wajah dan dada. Adu mulut cekcok sama anaknya, dibantuin sama istri saya. Nah udah gitu dia mau nampar istri saya halangin sama tangan saya. Tiba-tiba tangan saya ditarik ke bawah sambil nyakar muka saya. Pelapor kasus ini berharap polisi segera bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Tim Resmo Polda Sulsel menangkap seorang residivis spesialis pencurian dengan modus pecah kaca mobil di perumahan sekitar Kecamatan Palangka, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, dalam rekaman CCTV, pelaku yang beraksi bersama rekannya memecahkan kaca mobil korban yang sedang terparkir. Pelaku kemudian mengambil uang sebesar 43 juta rupiah yang disimpan korban di dekat kemudi. Di rumah pelaku, polisi juga temukan sejumlah barang bukti seperti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah berkali-kali melakukan aksinya. Pelaku menargetkan korban yang baru saja menarik uang di ATM atau bank. Yang bersangkutan sudah melihat calon korban ini mengambil sejumlah uang, kemudian dibuntuti. Dalam posisi dan kesempatan yang ada, pelaku menunggu mobilnya berhenti atau memberhentikan. Kemudian dipecahkan jendela mobil tersebut dan diambil sejumlah uang yang diambil, ditarik korban di bank dan ATM tersebut. Selain di Makassar, pelaku diketahui juga beraksi di Tangerang. Polisi kini juga memburu rekan pelaku yang identitasnya sudah teridentifikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboni, Anyus melaporkan. Sedang asik bersantai, seorang pria berinisial FA digerebek polisi di rumahnya di Desa Jenteh, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat berontak saat hendak diborgol petugas. Sebelumnya, FA dilaporkan temannya karena mencuri sepeda motor. Pelaku mengaku kesal karena ditolak saat meminjam uang oleh korban yang merupakan teman karibnya. Karena sakit hati, ia akhirnya mencuri sepeda motor saat korban sedang tertidur. Atau teman, namun pada saat korban tertidur, kunci motor milik korban diambil dan motor dibawa kabur oleh pelaku. Dari catatan pihak polisian, FA merupakan residivis yang pernah dipenjara karena kasus serupa. Kini ia harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Anyus melaporkan. Tim Klambit Polres Bangka meringkus Romi alias Heru, pencuri aki saat bersembunyi di atas plafon rumahnya. Pelaku tak bisa berkutik saat petugas ikut naik ke atas plafon rumah lantaran curiga terhadap keterangan istrinya yang mengatakan sang suami sudah lama tak pulang ke rumah. Pelaku diduga telah mengetahui bahwa polisi akan datang ke rumahnya. Dibantu sang istri, pelaku pun nekat naik ke atas plafon rumah untuk bersembunyi. Selain Romi, petugas juga menangkap pelaku lainnya, Rizky. Dari keduanya, petugas menyita 9 buah aki berbagai merek dan ukuran. Pelaku mengaku nekat mencuri aki lantaran mudah dijual dan uang hasil kejahatan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku mencuri 9 aki di daerah Kampung C, Riau Silim. Pelaku RM pada saat diamankan sempat bersembunyi di atas loteng, namun berhasil dicium gerak-geriknya oleh anggota sehingga berhasil diamankan dengan sempurna. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Bangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI di depan kantor Bupati Polewali Mandar berlangsung ricuh. Suasana memanas saat massa membakar ban bekas dan berusaha dihalangi oleh petugas Satpol PP. Massa pun menerobos masuk ke halaman kantor Bupati. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas pun terjadi, bahkan nyaris baku hantam. Unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk kecaman terhadap kinerja Bupati Polewali Mandar yang dinilai gagal menyelesaikan berbagai persoalan. Massa juga menolak calon sekda yang pernah tersandung kasus pidana dan dinyatakan lolos seleksi. Kericuan ini sempat membuat aktivitas di kantor Pemda Polewali Mandar terganggu.
Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzar Zainal melaporkan.